Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nenek Azhari sebagai perwakilan untuk presentasi geomorfologi mengenai bentang alam. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai 4 bentang alam yang ada, yaitu vulkanik, fluvial, struktural, dan kars. Sebelumnya, perkenalkan saya Nenek Azhari dengan NRP 1034. Perkenalkan, saya Alergi Kristiana dengan NRP 1013. Perkenalkan, saya Salsabila Pradistya, NRP 1014. Perkenalkan, saya Aziz Zainun dengan NRP 8. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu bentang alam vulkanik. Bentang alam vulkanik merupakan bentang alam yang bentukannya dikontrol oleh proses keluarnya magma dari dalam bumi dan pada umumnya dihubungkan dengan gerakan tektonik. Dan sebagian besar gunung api di Indonesia ini dijumpai di depan zona penunjaman. Dan istilah vulkanisme sendiri berarti aktivitas ilmiah atau alamiah yang berupa keluarnya magma dari dalam bumi. Dan menurut McDonald, gunung api merupakan tempat atau lubang keluarnya bahan pijar atau gas berasal dari dalam bumi ke permukaan bumi. Lalu, yang kedua, materi kedua merupakan proses vulkanisme. Pengertian vulkanisme sendiri merupakan peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi, dan peristiwa vulkanisme ini berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Dan dalam litosfer itu sendiri, magma menempati suatu kantong yang dinamakan dapur magma. Dan proses vulkanisme merupakan proses terjadinya aktivitas magma yang berbentuk cair dan gas dari dalam bumi yang ingin keluar ke permukaan bumi. Lalu materi selanjutnya merupakan gunung berapi. Gunung api mempunyai istilah secara umum yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Gunung berapi di bumi terbentuk karena keraknya terpecah menjadi 17 lempeng tektonik utama yang kaku yang mengambang di atas lapisan mantel yang lebih panas dan lunak. Oleh karena itu, gunung berapi di bumi sering ditemukan di batas divergen dan konvergen dari lempeng tektonik. Dan selanjutnya, ada macam-macam bentang alam vulkanik. Ada 4 macam bentang alam vulkanik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kubah vulkanik. Kubah vulkanik merupakan morfologi gunung api yang mempunyai bentuk cembung ke atas, dan morfologi ini dibedakan atas dasar asal kejadiannya menjadi 3. Yang pertama, kerucut semburan dan atau kerucut perisai, dan yang kedua, kerucut parasit, dan yang ketiga, kerucut cinder. Untuk depresi vulkanik, merupakan bentang alam vulkanik yang kedua. Morfologi bagian vulkanik yang secara umum berupa cekungan. Berdasarkan material pengisinya, depresi vulkanik dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama vulkanik, dan yang kedua kawah, dan yang ketiga kaldera. Lalu yang ketiga, dataran vulkanik. Dataran vulkanik ini secara relatif dicirikan oleh topografi yang datar, dengan variasi yang berbeda tinggi atau relief dan tidak mencolok. Macam-macam dataran vulkanik diantaranya adalah dataran rendah basal, plato basal, dan dataran kaki vulkan. Dan yang terakhir, depresi vulkanik. Depresi vulkanik ini memiliki morfologi mirip kerucut gunung api, bahan pembentukannya berasal dari vulkan yang berdekatan, dan dapat pula terbentuk oleh erosi lanjut terhadap suatu vulkan yang sudah lama tidak menunjukkan kegiatan atau mati. Dan contoh morfologi vulkan semi ini adalah Gunung Gendol yang di daerah Muntilan, Jawa Tengah, pada dataran kaki vulkan Gunung Api Merapi. Kembali ke slide sebelumnya, yaitu kubah vulkanik. Di sini saya akan menjelaskan kerucut semburan dan kerucut perisai.
kerucut semburan atau kerucut perisai ini merupakan morfologi yang terbentuk oleh erupsi lava yang bersifat encer basaltis. Dan yang kedua, kerucut parasit atau parasitic zone. Morfologi ini terbentuk sebagai hasil erupsi gunung api yang berada pada lereng gunung api yang lebih besar. Dan yang ketiga, kerucut cinder atau cinder cone merupakan kubah yang terbentuk oleh letusan kecil yang terjadi pada kaki gunung api berupa kerucut rendah dengan bagian puncak tampak tengkung datar. Dan yang kedua, depresi vulkanik. Berdasarkan material pengisinya, depresi vulkanik dibedakan menjadi 3. Di sini saya akan menjelaskan perbedaannya. Yang pertama, danau vulkanik. Danau vulkanik ini depresi vulkanik yang terisi oleh air sehingga membentuk danau. Dan yang kedua ada kawah. Kawah yaitu depresi vulkanik yang terbentuk oleh letusan dengan diameter maksimum 1,5 km dan tidak terisi oleh apapun selain material hasil letusan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu depresi vulkanik yang terbentuk belum tentu oleh letusan, tetapi didahului oleh amblesan pada kompleks vulkan dengan ukuran lebih 5 km pada kaldera ini yang baru. Lalu dampak lingkungan gunung api. Di sini terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Yang dampak positif yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai sumber mineral dan bahan galian, ketiga sebagai objek wisata dan olahraga, dan keempat sebagai daerah pertanian subur, kelima sebagai daerah hujan orografis, dan keenam sebagai sumber plasma nutfah. Lalu sebaliknya untuk dampak negatif, yaitu yang pertama terdapat banyak jiwa yang mati, kedua, air sungai tidak dapat digunakan untuk keperluan irigasi, minuman ternak, terlebih lagi untuk diminum oleh manusia karena dapat merubah gigi para penduduk. Dan yang terakhir, terdapat banyak wilayah yang dekat dengan gunung api mengalami kerusakan. Lalu yang terakhir, peta topografi gunung api. Bisa dilihat dari gambarnya ini, pada peta topografi bentang alam vulkanik memiliki kenampakan pola kontur yang khas. Umumnya kontur yang dibentuk oleh bentang alam vulkanik adalah radial sesuai dengan bentang alamnya. Di samping memiliki pola kontur yang khas seperti gambar tersebut, bentang alam vulkanik ini dicirikan oleh pola penyaluran yang khas yaitu radial. Selanjutnya, mengenai bentang alam fluvial yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Azi, dipersilahkan. Tentang alam fluvial. Next. Next. Bentang alam fluvial adalah bentang alam yang terbentuk karena aliran air di permukaan, baik berupa degrasi atau erosi maupun agradasi atau deposisi. Sedangkan proses fluviatil adalah semua proses yang terjadi di alam, baik proses fisika maupun kimia, yang mengakibatkan adanya perubahan bentuk permukaan bumi yang disebabkan oleh aksi air permukaan. Dan yang dominan dalam proses fluviatil adalah air yang mengalir secara terpadu atau terkonsentrasi seperti sungai, dan air yang tidak terkonsentrasi yaitu sheetwater. Proses fluviatil akan menghasilkan suatu bentang alam yang khas sebagai akibat dari tingkah laku air yang mengalir di permukaan. Bentang alam yang dibentuk dapat terjadi karena proses erosi maupun karena proses sedimentasi yang dilakukan oleh permukaan air. Oleh air permukaan. Next. Proses fluviatil memiliki berbagai macam variasi intensitasnya. Intensitasnya dipengaruhi oleh air permukaan. Air permukaan adalah salah satu mata rantai dari siklus hidrologi. Terdapatnya air permukaan di muka bumi sangat dikontrol oleh adanya air hujan. Sedangkan besar kecilnya jumlah air permukaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu nilai curah hujan, jumlah vegetasi, kelerengan, jenis litologi, dan iklim. Next. Selanjutnya ada macam-macam proses fluviatil. Yang pertama
ada proses erosi, yaitu peristiwa terkikisnya lapisan permukaan tanah atau batuan oleh agen alami seperti air, angin, dan gletser. Proses erosi dilakukan oleh air dapat menggunakan berbagai cara, seperti hidrolik atau hidrasi, dengan kekuatan aliran air memecah batuan. Yang kedua, ada korasi atau abrasi, dengan kekuatan airnya dengan partikel sedimen yang dibawa sungai menggerus batuan yang ada di tebing atau dasar sungai. Yang ketiga, ada atrasi, dengan partikel sedimen saling bertumbukan. Yang terakhir, ada reaksi kimiawi antara air sungai dan batuan. Next. Berdasarkan arahnya, erosi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu erosi vertikal, erosi yang arah tegaknya cenderung terjadi, erosi yang arah tegaknya yang arahnya tegak dan cenderung terjadi pada daerah yang bagian hulu dari sungai yang menyebabkan terjadinya pendalaman lembah sungai. Yang kedua, erosi lateral, yaitu erosi yang arahnya mendatar dan dominan terjadi pada bagian hilir sungai yang menyebabkan sungai bertambah lebar. Yang ketiga, ada erosi yang berlangsung secara terus-menerus hingga suatu saat akan mencapai batas di mana air sungai sudah tidak mampu mengerosi lagi dikarenakan sudah mencapai batas erosion base level. Sedangkan erosion base level ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ultimate base level yang batasnya itu berupa permukaan air laut. Yang kedua ada temporary base level yang batas levelnya itu berupa batasan lokal seperti permukaan air danau, rawa, dan sejenisnya. Dan berikut ada beberapa contoh dari proses erosi yang terjadi di muka bumi. Next. Yang pertama, ril dan gulai. Ril ialah alur erosi kecil pada lereng bukit yang tersusun atas sedimen lepas atau lunak. Sedangkan gulai ialah gabungan dari beberapa rils yang lazimnya berkembang di daerah semi-arid. Daerah semi-arid ini berada di daerah sekitar perbatasan era tropis dan non-tropis. Terus next. Yang kedua ada lembah sungai, yaitu depresi di permukaan bumi di mana sungai mengalir. Di bagian erosi vertikal, sedangkan di bagian hilir lembahnya lebar dengan profil U yang didominasi erosi lateral. Next. Yang ketiga ada air terjun, yaitu jatuhnya volume air dalam jumlah sangat besar dari suatu ketinggian. Air terjun berkembang di bagian hulu sungai terkait dengan erosi ke arah hulu dan perbedaan resistensi batuan. Next. Next. Yang keempat ada patholes, yaitu depresi silinder vertikal sungai yang terbentuk akibat korosi fragmen batuan yang terperangkap di dalam aliran air yang berputar terhadap dasar sungai. Next. Yang kelima ada teras-teras sungai atau teras-teras bertangga yang berkembang pada dataran banjir di sepanjang lembah sungai. Teras ini mencerminkan elevasi lantai lembah purba dan sisa dataran banjir pada saat purba. Next. Yang keenam ada minder, yaitu alur sungai yang melengkung atau berkelok-kelok. Bagian kelok luar itu dicirikan dengan erosi intensif dan lereng tebing vertikal curam. Sedangkan bagian kelok dalam itu dicirikan deposisi dan lereng landai cembung. Next. Yang ketujuh yaitu Danau Tapal Kuda, yaitu bentang alam yang terbentuk jika kelokan meander terpotong karena adanya pelurusan.
Pemotongan terjadi karena aliran yang mengalir sepanjang waktu mengerosi kelokan minder, dan kelokan dapat saling berdekatan hingga terputus dari alur utama dan menjadi danau. Next. Yang kedua, ada proses transportasi, yaitu proses perpindahan atau pengangkutan material oleh suatu tubuh air yang dinamis yang diakibatkan oleh tenaga kinetis yang ada pada sungai sebagai efek dari gaya gravitasi. Next. Menurut Ritter, jenis transportasi sedimen itu ditentukan oleh ukuran butir. Yang pertama yaitu muatan terlarut yang berbentuk ion kimiawi yang berasal dari pelapukan kimiawi. Yang kedua ada muatan tersuspensi yang berukuran lanau dan lempung, merupakan muatan terbesar dalam sungai, berasal dari erosi hidraulis di dasar dan tebing sungai. Yang ketiga, ada muatan dasar berukuran pasir hingga bongkah, berpindah dengan cara traksi, yaitu partikel sedimen merayap dan bergulir, dan saltasi, partikel sedimen melompat di dalam air dalam jarak pendek. Next. Next. Terus, transportasi sedimen secara umum itu menggunakan dua mekanisme, yaitu mekanisme bed load dan suspended load. Mekanisme bed load itu terjadi pada proses material-material yang terangkut sepanjang sungai, yang itu bed load itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada traction, yaitu material yang diangkutnya dengan cara terseret di dasar sungai. Yang kedua ada rolling, yang materialnya terangkut dengan cara menggelinding di dasar sungai. Dan yang ketiga ada saltration, yaitu material yang terangkut dengan cara menggelinding pada dasar sungai. Perbedaan rolling dan saltration itu yaitu kalau rolling itu bergulingnya pas di dasar sungai, sedangkan saltration itu tidak menyentuh dasar sungai tetapi terletak di bagian bawah sungai. Dan mekanisme suspended load itu yaitu materialnya yang terangkut dengan cara melayang dalam tubuh sungai, yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama suspension, yaitu material yang diangkut secara melayang dan tercampur dengan air hingga menyebabkan sungai menjadi keruh. Yang ketiga solution, yaitu material terangkut larut dalam air dan berbentuk larutan kimia. Next. Proses transportasi dibedakan berdasarkan bentuk dasar geometri aliran sungai itu ada 4. Yang pertama lurus dengan ciri-ciri kelerengan kecil, dominan suspended load, dan tebing sungai stabil. Yang kedua ada berkelok dengan ciri kelerengan landai, campuran bed load dan suspended load, tebingnya cukup stabil. Yang ketiga ada teranyam dengan ciri kelerengan cukup besar, dominan bed load, tebing tidak stabil atau mudah tererosi. Yang keempat ada silang-silang yang dengan ciri kelerengannya landai, dominan suspended load, dan tebingnya sungai stabil. Next. Yang ketiga ada proses sedimentasi, yaitu proses yang berlangsung bila sungai tidak mampu lagi membawa material yang dibawanya. Next. Apabila tenaga angkut semakin berkurang, maka material yang berkurang besar akan diendapkan terlebih dahulu, kemudian diendapkan material yang lebih halus. Ukuran material yang diendapkan berbanding lurus dengan besarnya energi pengangkut, sehingga semakin kalah hiril, ukuran butir material yang diendapkan semakin halus, sehingga pada bagian hulu itu yang diendapkan biasanya berupa kerikil, kerakal, bongkah, sedangkan pada bagian hilir itu biasanya berupa pasir. Next. Berikut ini merupakan contoh dari proses sedimentasi. Yang pertama ada kipas aluvial yang terbentuk di kaki pegunungan ketika sungai kehilangan kecepatannya karena perubahan kelerengan secara mendadak. Sedangkan bejada ialah kumpulan dari beberapa kipas aluvial. Next. Yang kedua ada tanggul alam, ialah punggungan sempit di kedua sisi tepi sungai sebagai produk sedimentasi saat banjir. Ini terjadi jika sungai telah meluap dan hasil luapannya itu membuat
endapan di pinggiran aliran sungai, sehingga sungainya tidak dapat meluap lagi. Next. Yang ketiga ada sewage play, ialah endapan kipas banjir yang terbentuk akibat pecahnya tanggulan alam. Lazimnya berkembang di sungai yang berkelok. Next. Yang keempat, gosong pasir ialah endapan sedimen pada aliran sungai. Gosong pasir dibagi menjadi 3, yaitu channel bar yang berkembang di tengah aluran sungai Tranyam. Yang kedua ada point bar yang berkembang di bagian kelokan dalam, di bagian sungai berkelok atau minder. Yang ketiga ada mud bar, yaitu berkembang di muara sungai pada morfologi delta. Next. Berikut ialah pola-pola penyaluran. Next. Suatu sungai atau lebih beserta anak sungai dan cabangnya dapat membentuk suatu pola atau sistem tertentu yang dikenal sebagai pola pengaliran. Pola pengaliran dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Tiap-tiap macam pola pengaliran dapat bervariasi. Variasi tersebut disebabkan oleh adanya struktur dan variasi batuan di mana pengaliran itu terdapat. Next. Yang pertama, pola dendritik, yaitu pola pengaliran dengan bentuk seperti pohon, dengan anak sungai dan cabangnya mempunyai arah yang beraturan, umumnya berkembang pada batuan yang resistensinya seragam, dan batuan berada di batuan sedimen dasar ataupun hampir datar, dan struktur kontrolnya tidak dominan pada pola ini. Next. Yang kedua ada radial, ialah pola pengaliran yang mempunyai pola musat atau menyebar dengan satu titik pusat yang dikontrol oleh kemiringan lerengnya, yang biasanya terjadi di daerah pegunungan. Next. Yang ketiga ada pola rektangular, yaitu pola pengaliran di mana anak-anak sungainya membentuk sudut tegak lurus dengan sungai utamanya, umumnya pada daerah patahan yang bersistem atau teratur. Next. Yang kelima adalah bentuk seperti daun dengan anak-anak sungai sejajar. Sungai utamanya biasanya memanjang searah dengan jurus pelapisan batuan, umumnya berbentuk pada bagian batuan sedimen berselang-seling antara yang mempunyai resistensi rendah dan tinggi. Anak-anak sungai akan dominan terbentuk pada erosi yang pada batuan sedimen punya resistensi rendah, sehingga pembentukan sungai utama lebih disebabkan oleh kontrol struktur dan pembentukan anak sungai disebabkan oleh kontrol litologi. Next. Selanjutnya ada pola anular, yaitu pola pengaliran di mana sungai atau anak sungainya mempunyai penyebaran yang melingkar, sering dijumpai pada daerah kubah berstadia dewasa. Pola ini perumpamaan perkembangan dari pola radier. Pola penyaluran ini melingkar mengikuti jurus pelapisan batuannya. Next. Kelewatan berapa itu? Skip aja wes, gak apa kalau nggak anu. Yang selanjutnya ada pola kortorot, yaitu pola pengaliran di mana alirannya berbalik arah. Kontrol yang bekerja berupa lipatan yang tidak beraturan. Next. Singkat saja, wes. Pola pinet adalah pola aliran sungai yang di mana muara sungai berbentuk sudut lancip dengan sungai induknya. Biasanya terdapat pada bukit yang lerengnya terjal. Next. Selanjutnya ada pola aliran paralel, yaitu pola aliran sungai yang berbentuk hampir sejajar dengan satu sungai dengan yang lainnya. Umumnya terdapat pada lereng yang bersifat curam. Next. Berikut merupakan macam-macam bentang alam fluvial. Next. Yang pertama ada Sungai Tranyam yang terbentuk pada hilir sungai yang mempunyai permukaan datar,
Alurnya luas dan dangkal. Sungai ini terbentuk karena adanya erosi yang berlebihan di hulu sungai, menyebabkan terjadinya pengendapan bagian alurnya dan membentuk endapan gosong di tengah. Next. Yang kedua ada bar deposit. Ialah endapan yang terdapat di tengah atau pinggir sungai. Next. Yang ketiga ada kipas alur. Bila muatan sedimen mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah yang mengalami perubahan kecepatan secara drastis. Next. Minder yaitu yang selanjutnya adalah minder, yaitu kelokan yang terjadi pada dataran banjir sungai yang disebabkan oleh pengikisan tebing sungai. Next. Yang berikutnya ada danau tapal kuda yang terbentuk jika kelokan minder terpotong karena adanya pelurusan. Next. Selanjutnya ada delta, yaitu endapan yang terbentuk di muara sungai yang aliran sungainya mengalir ke bagian dalam laut, muara, danau, waduk, serta garisan daerah atau ke sungai. Next. Bentang alam fluvial dalam peta topografi. Dalam peta topografi standar, sebagian dari bentang alam fluvial tidak terekspresikan, terutama yang berukurannya kecil, seperti gosong sungai dan tanggul alam. Sedangkan sebagian besar alam yang berukuran besar dapat terekspresikan dalam peta topografi, misalnya kipas aluvial. Next. Aplikasi. Daerah-daerah yang termasuk bentang alam fluvial merupakan daerah yang sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia, khususnya di sekitar aliran sungai. Daerah sekitar aliran sungai merupakan daerah yang berpotensi sebagai penyedia air irigasi, air minum, dan material batu pasir yang dapat dijadikan sebagai bahan bangunan. Daerah aliran sungai juga bisa menjadi sumber bencana seperti banjir dan tanah longsor. Sekian, akan saya kembalikan ke moderator. Perkenalkan, saya Salsabila Radistia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentang alam struktural. Next. Bentang alam penampung yang biasa disebut landform, suatu daerah di muka bumi yang mencakup ruang luas dan telah membentuk suatu sistem yang memiliki keterkaitan dan dominan. Sedangkan bentang alam struktural sendiri merupakan bentang alam yang pembentukannya dikontrol oleh struktur geologi daerah yang bersangkutan. Bentang alam ini terbentuk akibat proses patahan atau lipatan, di mana pada daerah lipatan akan berpotensi menjadi reservoir minyak bumi. Selain itu, biasanya digunakan sebagai objek wisata karena penampakannya yang menarik. Struktur geologi yang paling berpengaruh terhadap pembentukan morfologi adalah struktur geologi sekunder, di mana struktur geologi sekunder tersebut adalah struktur yang terbentuk setelah batuan awalnya terbentuk. Proses pembentukannya disebabkan oleh adanya tenaga endogen berupa tektonisme. Proses ini mengakibatkan adanya pengangkatan, pengkekaran, patahan, dan lipatan yang tercermin dalam bentuk topografi dan relief yang khas.
Bentuk relief ini akan berubah akibat proses eksternal yang berlangsung kemudian. Antaranya adalah dekomposisi dan disintegrasi, erosi, serta gerakan massa atau longsoran, rayapan, aliran, rebahan, atau jatuhan. Selanjutnya, penampakan bentang alam struktural pada peta topografi. Yang pertama adalah pola pengaliran. Yang kedua adalah pola kelurusan atau alignment, punggungan atau ditch, puncak bukit, lembah, lereng, dan lain-lain. Yang ketiga, bukit, lembah, dan lain-lain. Yang keempat, ada perubahan aliran sungai, misalnya secara tiba-tiba, yang kemungkinan dikontrol oleh struktur kekar, sesar, atau lipatan. Kemudian ada macam-macam bentuk lahan asal struktural. Bentuk lahan asal struktural merupakan proses pembentukan lahan yang disebabkan oleh adanya proses endogen. Misalnya proses pengangkatan, penurunan, dan pelipatan kerak bumi. Contohnya adalah struktur mendatar, struktur miring, dan struktur lipatan. Next. Yang pertama, struktur mendatar. Struktur mendatar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dataran rendah, yang ketinggiannya 0 sampai 500 kaki. Yang kedua, dataran tinggi, yang ketinggiannya lebih dari 500 kaki. Pada daerah yang berstadium tua, dijumpai penampakan bukit sisa akibat dari erosi yang berupa mesa dan but. Yang membedakan kedua morfologi itu adalah mesa memiliki ukuran yang lebih luas dari but. Dan but merupakan terbentuk akibat erosi dan pelapukan, di mana pada mulanya terangkatnya permukaan oleh proses tektonik. Yang kedua ada struktur miring. Struktur miring ada dua, yaitu kusta dan boxback. Pada kusta, sudut kemiringan antara kedua sisi lerengnya tidak simetri, dengan sudut lereng yang searah berlapisan batuan, sudut kelerengan kurang dari 45 derajat. Kusta memiliki kelerengan foreslope yang lebih curam, sedangkan backslope-nya relatif landai. Kemudian hogback. Pada hogback, sudut antara kedua sisinya relatif sama dengan sudut lereng yang searah perlapisan batuan sekitar 45 derajat. Hogback memiliki kelerengan foreslope dan backslope yang hampir sama sehingga terlihat simetri. Next. Yang ketiga adalah struktur. Yang pertama adalah anticline. Anticline atau yang biasa disebut punggung lipatan merupakan unsur struktur lipatan dengan bentuk yang cembung atau konveks ke atas. Anticline merupakan punggung lipatan yang kemiringan kedua sayapnya ke arah saling berlawanan dan saling menjauh. Next. Yang kedua ada syncline. Syncline atau yang biasa disebut dengan lembah lipatan, yaitu lipatan yang cenderung cekung atau konkav ke atas. Syncline merupakan lembah lipatan yang kemiringan kedua sayapnya menuju ke suatu arah dan saling mendekat. Yang ketiga ada line atau sayap lipatan. Sayap lipatan merupakan bagian dari lipatan yang terletak menurun mulai dari lengkungan maksimum suatu anticline sampai lengkungan maksimum suatu syncline. Next. Kemudian ada macam-macam struktur bentang alam struktural. Secara umum, struktur yang menyusun bentang alam struktural ada tiga, yaitu yang pertama sesar, yaitu merupakan patahan sebagai bidang rekahan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif
atau displacement satu blok terhadap blok batuan yang lain. Yang kedua ada lipatan yang merupakan suatu undulasi atau bentuk suatu gelombang pada permukaan batuan yang membentuk suatu penekukan. Yang ketiga, kekar adalah pemecahan atau pemisahan dalam formasi geologis seperti sesar yang membelah batuan menjadi kepingan-kepingan. Pertama, ada macam-macam sesar. Yang pertama ada sesar turun atau biasa disebut normal fault. Adalah patahan yang terjadi karena gaya tegasan tensional horizontal pada batuan yang bersifat teretas, di mana hanging wall telah mengalami pergeseran relatif ke arah bagian bawah terhadap footwall. Yang kedua, reverse fault atau sesar naik merupakan patahan hasil dari gaya tegasan kompres horizontal pada batuan yang bersifat teretas, di mana hanging wall berpindah relatif ke arah atas terhadap footwall. Yang ketiga adalah strike slip fault atau biasa disebut sesar geser, yang merupakan patahan yang pergerakannya relatif berarah horizontal mengikuti arah patahan. Patahan jenis ini berasal dari tegasan geser yang bekerja di dalam kerak bumi. Patahan jenis strike slip fault ini dapat dibagi menjadi dua tergantung pada sifat pergerakannya. Maka jika bidang pada salah satu sisi bergerak ke arah kiri, dapat kita sebut sebagai patahan left lateral strike slip fault. Dan jika bidang patahan pada sisi lainnya bergerak ke arah kanan, maka dapat kita sebut sebagai right lateral strike slip fault. Yang keempat, ada deep slip fault, merupakan patahan yang bidang patahannya menudut atau incline, dan pergeseran relatifnya berada di sepanjang bidang patahannya atau offset, terjadi di sepanjang kemiringannya. Yang kelima, ada horse and grabens. Dalam kaitannya dengan sesar normal yang terjadi sebagai akibat tegasan tensional, seringkali dijumpai sesar-sesar normal yang berpasangan dengan bidang patahan yang berlawanan. Yang keenam, ada thrust fault atau patahan dari reverse fault yang kemiringannya lebih kecil dari 150 derajat. Pergeseran dari sesar thrust fault dapat mencapai hingga ratusan kilometer, sehingga memungkinkan batuan yang lebih tua dijumpai menutup batuan yang lebih muda. Yang ketujuh, transform fault adalah jenis patahan strike slip fault yang khas terjadi pada batas lempeng, di mana dua lempeng saling berpapasan satu dan lainnya secara horizontal. Kemudian ada macam-macam lipatan. Berdasarkan kedudukan garis sumbu, lipatan dapat dikelompokkan menjadi lipatan simetri atau symmetrical fault. Yang kedua ada lipatan asimetri atau asymmetrical fault. Yang ketiga ada lipatan menggantung atau overturned fault, merupakan lipatan di mana sumbu lipatannya membentuk sudut terhadap bidang horizontal miring dan kedua sayap lipatannya miring ke arah yang sama. Keempat, ada isoclinal fault, adalah lipatan di mana kedudukan bidang sumbu sejajar atau relatif sejajar. Yang kelima ada lipatan rebah atau recumbent fault, merupakan lipatan di mana bidang sumbunya horizontal. Yang keenam merupakan lipatan chevron, yaitu lipatan menyudut, tajam dan menudut. Selanjutnya ada macam-macam kekar. Yang pertama, kekar pengerutan atau shrinking joint.
yaitu kekar yang terbentuk karena gaya pengerutan yang timbul karena pendinginan pada batuan beku atau pengeringan pada batuan sedimen. Yang kedua ada kekar lembar atau sheet joint, yaitu sekumpulan kekar yang kira-kira sejajar dengan permukaan tanah, terutama pada batuan beku. Terbentuknya kekar ini merupakan akibat dari beban batuan yang tererosi. Yang ketiga, kekar akibat tektonik. Berdasarkan morfogenesanya, kekar tektonik dibagi menjadi dua, yaitu kekar gerus dan kekar tarik. Kekar gerus merupakan kekar yang terjadi akibat stres yang cenderung menggelincir bidang satu sama lainnya yang berdekatan. Kekar tarik merupakan kekar yang terbentuk dengan arah yang tegak lurus dari gaya yang cenderung untuk memindahkan batuan. Baik, selanjutnya terakhir mengenai bentang alam Kars. Kars sendiri menurut Jennings 1971 merupakan suatu kawasan yang mempunyai karakteristik relief dan drainase yang khas, terutama peralutan batuan yang tinggi oleh air. Batuan yang membentuk kars terdapat di dekat atau pada permukaan bumi yang meliputi daerah yang luas dan tebal. Syarat berkembangnya topografi kars yaitu terdapat batuan yang mudah larut, batu gamping dengan kemurian tinggi, mempunyai lapisan batuan yang tebal, terdapat banyak diakles, dan pada daerah tropis basah. Vegetasinya juga memiliki penutup yang lebat. Topografi kars terbentuk ketika kondisi batu gamping memenuhi syarat tersebut, sehingga mudah mengalami pelarutan oleh air yang mengalir. Tektonisme menjadi faktor penentu pula oleh sesar dan kekar. Menjadi faktor yang amat penting menurut Van dan JJ. Kekar-kekar yang terdapat pada batuan itu memberikan tegangan mekanik, sehingga memudahkan gerakan air melalui batuan. Vegetasi yang rapat membantu pelapukan solusional dan menyebabkan terjadinya perkembangan kars, di mana vegetasi menyediakan bahan organik yang berbentuk humus dan bersama-sama dengan respirasi akar tanaman dapat menimbulkan tingkat konsentrasi karbon dioksida di dalam tanah sekitar 30%. Adapun faktor-faktor pengaruh terbentuknya bentang alam kars. Yang pertama, faktor fisik, yaitu berupa ketebalan batu kambing, di mana ketebalan yang baik untuk perkembangan kars adalah batu kambing yang tebal, dapat masif atau terdiri dari beberapa lapisan dan membentuk unit batuan yang tebal, sehingga menampilkan topografi kars yang sebelum habis terlalurkan. Porositas dan permeabilitas mempengaruhi sirkulasi air dalam batuan, yaitu semakin tinggi nilai porositas sirkulasi air, maka proses karstisifikasi akan semakin intensif. Yang kemudian ada intensitas struktur atau kekar, berupa zona kekar atau zona lemah yang mudah mengalami pelarutan dan erosi, sehingga proses pelarutan berlangsung intensif sebab terdapat kekar dalam batuan. Selanjutnya ada faktor kimiawi. Kondisi kimia batuan dalam pembentukan kars sedikitnya diperlukan 60% kalsit dalam batuan dan untuk hasil lebih baik memerlukan 90% kalsit. Kalsit sendiri sulit dilarutkan dalam air murni, lebih mudah larut apabila air mengandung asam. Kemudian kondisi kimia media pelarut yang berperan adalah air sebagai media pelarutnya dan sangat berpengaruh dalam proses kartisifikasi. Larutan yang sangat baik untuk melarutkan batu gamping sendiri adalah larutan yang bersifat asam atau asam karbonat. Kemudian ada faktor biologi. Adanya aktivitas tumbuhan dan mikrobiologi dapat menghasilkan humus yang menutup batuan dasar, mengakibatkan kondisi anaerobik sehingga air permukaan masuk ke zona anaerobik. Akibatnya, tekanan parsial CO2 akan meningkat sehingga kemampuan melarutkannya juga meningkat. Faktor iklim dan lingkungan. Lembah besar yang mengelilingi tempat dengan daerah tinggi yang terdiri dari batu gamping, batuan mudah larut, yang terkekarkan secara intensif. Selain itu, kondisi lingkungan sekitar batu gamping haruslah lebih rendah agar sirkulasi air berjalan baik dan karstifikasi berjalan dengan intensif. Selanjutnya, terdapat proses pembentukan topografi kars. Bentang alam kars terjadi terutama pada tempat-tempat yang terbentuk dan terdiri dari batuan karbonat atau batu garis, dengan mineral utama berupa kalsit, aragonit, dan dolomit. Selain itu, terdapat pada batuan yang terbentuk dari mineral larut dalam air lain seperti gipsum, anhidrida, halida, batuan sedimen kalsit dengan semen yang mudah larut, dan batuan lain, di mana proses pelarutan mineral dapat terjadi.
Proses utama terbentuknya bentang alam kars yaitu dekomposisi atau pelarutan batu kapur atau batu gamping dan dolomit dapat dengan mudah larut dalam air. Akibat pelarutan yang terus-menerus mengakibatkan formasi alam yang terbentuk sangat beragam. Selanjutnya, bentang alam hasil proses karstifikasi. Karstifikasi atau proses pembentukan bentuk lahan karst didominasi oleh proses pelarutan, di mana secara sederhana dapat dirumuskan melalui proses kimiawi, yaitu CaCO3 plus H2O plus CO2 Ca2 plus 2H CO3 2-. Di mana dari karstifikasi tersebut telah membuat terbentuknya banyak topografi karst yang telah ditemukan di berbagai tempat di belahan bumi dengan berbagai tipe. Adapun macam-macam bentang alam karst hasil proses karstifikasi atau pelarutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam bentuk-bentuk bentang alam konstruksional. Bentuk konstruksional sendiri merupakan topografi yang terbentuk akibat proses pelarutan batu gamping dan pengendapan material karbonat yang dibawa oleh air. Berikut adalah hasil proses karstifikasi pada bentang alam konstruksional. Yang pertama ada karst minor, yaitu selanjutnya ada karst split, merupakan terbentuknya celah pelarutan pada permukaan yang termasuk dalam perkembangan dari karst runnel atau solution runnel. Bila jumlah karst runnel banyak dan saling berpotongan, maka akan membentuk karst split. Selanjutnya ada parit karst, merupakan karst split memanjang sehingga membentuk parit. Palung karst terbentuk akibat proses pelarutan dan memiliki kedalaman hingga lebih dari 50 meter yang biasanya terbentuk pada permukaan batuan datar atau miring rendah dengan struktur memanjang yang mengontrolnya. Kemudian ada lapias, yaitu bentuk tidak rata pada permukaan batu gamping akibatnya adanya proses pelarutan, pengerusan, atau karena proses lainnya. Selanjutnya ada karst mayor. Yang pertama ada dolin, suatu ledokan atau lubang berbentuk corong pada batu gamping berdiameter dari beberapa meter hingga 1 kilometer dengan kedalaman beberapa meter hingga ratusan meter, menurut Monroe 1970. Berdasarkan genesisnya, dolin dapat dibedakan menjadi 4, yaitu dolin reruntuhan, solusional, terban, dan aluvial. Uvala, sebuah ledokan luas yang tertutup dan terbentuk dari gabungan beberapa dolin. Dasar dari uvala ini tidak teratur mencerminkan ketinggian sebelumnya dan karakteristik lereng dolin yang telah mengalami degradasi serta lantai dasarnya tidak serata poldi. Kemudian ada terowongan dan jembatan alam. Merupakan sebuah lorong bawah tanah yang terbentuk akibat pelarutan, pengurusan air tanah dari aliran bawah tanah terowongan baik berukuran besar maupun kecil. Selain itu, jembatan alam dapat terbentuk hanya karena proses pelarutan saja, yang akan dikatakan sebagai jembatan karst apabila proses pelarutan tersebut melalui air tanah. Berikut merupakan visualisasi dari bentang alam hasil proses karstifikasi, yaitu ada karst split, lapias, dan parit karst. Dan juga merupakan visualisasi dari karst dolin yang jika dikelompokkan berdasarkan genesisnya terdapat 4 macam. Selanjutnya untuk bentuk-bentuk bentang alam sisa pelarutan. Pada morfologi karst sisa pelarutan yang dimaksud yaitu morfologi bentukan pelarutan dan erosi yang terjadi telah berjalan sangat lanjut sehingga meninggalkan sisa khas untuk lahan karst. Sehingga dapat berkembang, terutama pada daerah dengan iklim tropis basah. Berikut beberapa macam bentuk morfologi bentang alam sisa pelarutan. Yang pertama ada kerucut karst, bukit yang berbentuk kerucut, belerang terjang, dan dikelilingi oleh depresi yang biasanya disebut sebagai bintang. Kedua, ada menara karst, Pepino Hills atau Haystacks atau Turn karst, merupakan erosi dan bukit desa pelarutan yang memiliki berbentuk menara dengan lereng terjal atau menggantung terpisah antara satu dengan lainnya, serta dikelilingi dataran aluvial. Mogote, sisa pelarutan dan erosi berupa bukit terjal, pada umumnya dikelilingi dataran aluvial yang hampir rata. Berikut adalah salah satu contoh dari bentang alam sisa pelarutan. Terdapat kerucut karst, kemudian menara karst, dan juga mogote. Terakhir, terdapat pula bentang alam karst selain karstifikasi. Selain karst yang terbentuk akibat proses karstifikasi, terdapat pula hasil pembentukan topografi karst lainnya, yaitu pada karst minor terdapat speleothems atau sebuah endapan CaCO3 yang mengalami presipitasi ketika air tanah membawanya masuk ke dalam gua. Berikut beberapa macam yang sering dijumpai, yaitu stalaktit, stalagmit, tiang masif, yang merupakan hiasan yang terbentuk bila stalaktit dan stalagmit bertemu. Kemudian selanjutnya ada fitokras, memiliki permukaan yang berlekuk-lekuk dengan lubang-lubang yang saling berhubungan dan biasanya dibatasi oleh tipe-tipe yang tajam pada jarak antar lubangnya, sehingga memberi bentuk seperti bunga karena pada menara karst, fitokars terbentuk akibat faktor biologis alge yang tumbuh di dalam batu gamping. Kemudian pada karst mayor terdapat jendela karst atau sebuah lubang pada tiap gua yang menghubungkan ruang dalam gua dengan udara luar yang terbentuk akibat atap gua runtuh. Menurut Tweedale 1976. Selanjutnya ada lembah karst atau karst valleys, lembah pada lahan karst yang terbentuk akibat aliran air permukaan erosi batuan yang dilaluinya.
Secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan sifat pembeda yang jelas, yaitu Allogenic Valley, lembah buta atau Blind Valley, Pocket Valley, dan lembah kering atau Dry Valley. Yang terakhir ada gua. Dan berikut merupakan bentang alam hasil proses kartifikasi secara visualisasinya. Terdapat Phytochras dan juga Speleothems. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai geomorfologi bentang alam vulkanik, fluvial, struktural, dan karst. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi atau salah kata dari masing-masing dari kami, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.